Sri udah bisa? Oke, baik Sri udah bisa ya. Sebentar. Ganti dulu. Sebentar, selesaikan sesi dulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali tatap maya di mata kuliah profesi pendidikan. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga. Hari ini mohon maaf Bunda As tidak bisa hadir karena sedang sakit. Jadi kita doakan mudah-mudahan yang di sini juga sedang sakit bisa segera membaik dan sehat kembali. Amin. Oke, sekarang silakan dibuka video ini yang belum, yang masih bisa buka video ya, tadi yang sakit belum bisa buka video. Ini terima kasih yang sudah membuka video dan sudah depan laptop ya dengan rapi. Nanti dibuat background ya Ramadina sama Sri. Jadi nanti dipakai ketika sinkronus. Insya Allah setiap pertemuan sinkronus ya. Jadi kita sinkronus di Zoom meeting memakai Sekar pakai 2 akun. Oke. Sinkronus pakai Zoom meeting nanti backgroundnya biar seragam satu sama lain. Baik, hari ini sebelum kita memasuki materi, sebetulnya materinya sudah Ibu share di Edlink kemarin ya. Jadi kalian bisa baca dan bisa buka. Oh ya, untuk RPS sudah bisa dibuka ya? Sudah bisa? Bu, sudah bisa. Ya, jadi kayaknya Ibu kesimpan tanpa melampirkan filenya ya. Jadi udah Ibu tambahkan filenya, jadi sudah bisa di-download RPS-nya. Oke, Randy udah ganteng ya, udah rapih, bagus. Calon Bapak Guru yang baik. Oke, yang belum, ini banyak yang belum buka video. Oke, siapkan HP-nya dulu, kita absen dulu. Ibu akan share screen presensinya. Silakan. Di-scan dulu barcode-nya. Untuk absen. Udah berubah lagi nih, udah 10 detik. Sudah? Bentar, Bu. Ibu maaf, Ira menggunakan HP, Bu. Oke, kenapa nggak pakai laptop Ira? Laptopnya masih di servis, Ibu. Oke. Sama. Oke. Oke, sudah? Sudah ya? Ibu refresh dulu. Oke. Fadli, Kirana, oke. Raisman hadir atau tidak hadir? Raisman tuh ini ketua Hima. Bu, hadir Bu. Ini lagi dicoba buat scan Bu. Buat scan? Ya. Ini pakai apa?
Ini pakai HP Bu, mau ini dulu di bantu dulu. Ini nggak bisa buka kamera. Ya Bu, ini mau Bu, bentar. Aduh, udah 8.58. Disiap-siapnya tadi sebelum 8.40 berarti. Ayo Raisman. Raisman. Terus Yusuf ini ya. Apa kampus mengajar ya? Iya, Bu, kampus mengajar. Yolan, Hadir Ibu, tadi udah absen tapi kok nggak masuk ya ke situnya. tapi di HP-nya sudah absen, sudah hadir. Sudah Ibu, ini barusan katanya Anda sudah melakukan presensi. Oh, oke. Anissa Nurjana, Hadir, Bu. Laptopnya nge-lag, Bu. tapi udah dicoba barusan. Udah. Kani Kusuma, Hadir Bu. kenapa Kani? Udah presensi Bu. Udah berhasil. Kenapa nggak dibuka videonya? Sedang sakit Bu. Oke. Dia Adesti. Dia Adesti ada? Dia Adesti tidak ada? Kalau di Zoom-nya nggak ada, Bu. Ini tidak hadir berarti atau kampus mengajar atau tidak hadir? Oke, tidak hadir ya. Oke, apa berarti Ade Novita? Hadir, Bu. Kenapa Ade? Sedang sakit, Bu. Ini banyak yang sakit ya. Oke, secepatnya mudah-mudahan secepat temu. Tapi yang lainnya juga ya, kalau ini bisa mengikuti dengan baik ya perkuliahan. Oke. Rahma Alia. Ibu maaf, tadi Rahma bilang ke Nadia katanya Rahma hadir di Zoom, cuman lagi ke toilet dulu, Bu. Sekarang ada nggak? Sekarang kalau di Zoom, bentar. Ada Bu kalau di Zoom. Ya udah, nanti kalau udah ke toilet aja Ibu hadirkan. Kalau sekarang kan belum ada ya. Ya baik. Irma Rahma Aulia. Hadir, Ibu. Kuntoro Mirza. Tidak ada. Oke. Berarti 61 hadir, 2 alfa, 1 belum ada ya Rahma ya. Nanti kalau ada Rahma baru Ibu hadirkan. Oke. Ini ada 64 ya, banyak ya. Karena ada semester 3 ya, jadi ada yang ambil ke atas. Oke, hari ini materinya tentang sikap profesi keguruan. Jadi kalian sudah bisa buka di e-learning, sudah Ibu share 2 hari yang lalu ya. Ibu akan share dulu materi untuk hari ini. Sebentar, ini harus di stop dulu kayaknya. Share PPT-nya bisa kalian buka juga di e-learning. Sudah e-learning. Kenapa e-learning ya? Edlink. Nggak bisa move on. Edlink materinya sudah di-share di Edlink, jadi bisa dibaca kembali di Edlink ya. Baik, hari ini mengenai sikap profesi keguruan. Ini pertemuan ketiga, minggu depan pertemuan keempat sudah mulai kelompok 1 ya. Jadi jangan lupa kelompok 1 nanti disiapkan untuk presentasi minggu depan. Dari mulai PPT, makalah, dan juga bahan diskusi yang akan didiskusikan oleh setiap kelompok pada pertemuan keempat. Oke, hari ini
kita akan membahas sikap profesional keguruan, tapi sebelumnya karena ini berkaitan erat dengan kode etik guru ya, jadi Ibu akan tunjukkan kode etik guru terlebih dahulu, 9 poin kode etik guru. Jadi nanti ada materi khusus tentang kode etik guru sebetulnya, dan kode etik ini berkaitan dengan organisasi profesi, khususnya PGRI. Jadi nanti dibahas mungkin kelompok ya, Rahma Alia. Ibu maaf, tadi habis dari WC. Ibu hadir. Ya, bisa buka kamera, Rahma. Ini Bu, kameranya Bu. Kalau buka kamera jadi keluar masuk Zoom. Keluar masuk Zoom. Ya. Oke, Bu, tadi wifi-nya. Ya, maaf Bu. Oke. Ini dia Adisti itu yang mana ya? Coba sebentar Ibu. Waduh. Presensi Rahma. Oh, dia Adisti ada? Iya, Bu, ada. Kemana dia tadi? Tadi teh belum masuk, Bu. Soalnya wifi-nya masih bermasalah. Di laptop nggak masuk-masuk. Jadi ini baru masuk? Iya, baru masuk lagi. Bisa buka kamera? Tapi gelap, Bu. Nih, kayak gini, Bu. Nah, nggak ada gambarnya gitu, Bu. Nggak ada gambarnya gimana? Ini udah... Bentar, Bu. Gini, Bu, nggak ada gambarnya gitu. Padahal ini kameranya udah aktif. Oke. Oke dia. Tadi itu siapa ya? Rahma Alia. Rahma Alia. Rahma. Aduh. Oke, udah hadir ya. Rahma Alia. Oh, dia ada ya. Berarti yang tidak hadir satu orang aja. Kuntoro ada nggak sekarang? Biar sekalian ini Ibu simpan. Kuntoro ada? Tidak ada. Oke. Kuntoro itu semester 3 berarti. Yang semester 3 yang sekelas Kuntoro ada? Betul Bu, semester 3. Ya. Kenapa Dodi? Nggak tahu Kuntoro? Tidak tahu Bu. Oke, tapi sekelas ya? Ya, satu kelas. Oke, berarti Kuntoro aja ya. Ini baru ya? Kuntoro tuh baru masuk? Kayaknya PKRS ya. Oke, sudah ya. Berarti yang alfa hanya Kuntoro aja, yang 63 sudah semua hadir. Oke, baik. Ibu lanjutkan ke materi yang tadi, sikap profesi keguruan. Gitu. Ya, jadi Ibu akan bahas dulu sedikit mengenai kode etik karena sikap profesi keguruan ini sangat berkaitan erat dengan isi dari kode etik guru Indonesia yang dibuat oleh dari hasil Kongres PGRI ya. Jadi nanti materinya akan dibahas lebih mendalam mengenai kode etik di pertemuan ke-9, mungkin kelompok 5 atau 6 mungkin ya. Itu dibahas dengan organisasi profesi keguruan. Jadi nanti bagaimana kode etik ini lahir dari Kongres PGRI itu dan bagaimana PGRI itu juga ada gitu. Organisasi profesi keguruannya banyak ya, tidak hanya PGRI, tapi salah satunya yang terbesar saat ini ya PGRI. Nah, kode etik guru di sini Ibu akan bacakan nanti yang berkaitan erat hubungannya dengan sikap profesi keguruan yang akan kita bahas hari ini. Sikap profesi keguruan ini sesuai dengan judulnya ya memang sikap yang harus dilakukan seorang guru ya atau seorang organisasi profesi, anggota organisasi profesi, salah satunya profesi guru terhadap lakukannya yang harus dilakukan dalam kehidupan mereka sebagai guru. Yang pertama ini isi kode etik, mungkin nanti di pertemuan pasti mewajibkan kalian untuk hafal ya, karena memang ini harus diteladani ya. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Jadi yang paling utama ini karena tujuan kita mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi yang pertama kali di kode etik itu ya membimbing peserta didik. Jadi kita membimbing siswa, membimbing anak didik kita, peserta didik kita untuk menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan
Pancasila ya, pedoman kita. Jadi paling utama itu siswa, tapi yang lainnya bukan berarti tidak berharga atau tidak berarti, tapi ini pendukung yang lainnya. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Jadi guru harus jujur. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi. Nah, ini juga mungkin nanti akan kita bahas ya, beberapa sikap yang dilakukan guru dalam memperoleh informasi tentang peserta didik ini untuk melakukan bahan bimbingan dan pembinaan. Jadi kadang kan kita mungkin seorang guru tidak mau tahu gitu ya siswanya itu seperti apa di rumahnya, di sekolahnya seperti taunya di sekolah aja, misalnya di rumahnya tidak peduli seperti apa. Padahal itu sangat berkaitan erat dengan sikap siswa di sekolah gitu. Jadi kadang kan nanti kan kalau kalian sudah baca PPT Ibu ini atau mungkin kalian nanti akan baca ya, Ibu kasih linknya, ada yang guru yang siswanya tidak sekolah gitu ya, terus-terusan tidak masuk sekolah. Itu bukan berarti siswa itu malah sekolah misalnya. Ternyata ketika didatangi itu ada hal lain yang memang tidak di luar prediksi guru, dan itu harus dilakukan guru dengan cara mencari informasi yang mendalam tentang siswa tersebut untuk melakukan pembimbingan atau pembinaan yang lebih tepat gitu. Jadi ini memperoleh informasi yang lebih mendalam. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Nah, ini juga berhubungan dengan sikap nanti yang akan kita bahas, sikap profesi keguruan. Jadi guru harus menciptakan suasana sekolah yang baik, baik itu mungkin antar guru atau antar dengan pemimpin atau dengan tempat kerja atau dengan pekerjaan. Suasananya semuanya harus baik untuk keberlangsungan pembelajaran yang baik juga ya. Itu yang keempat. Terus yang kelima, guru memelihara hubungan baik. Ini harus kalian baca dan harus kalian tahu ya. Jadi Ibu akan bacakan karena memang ini harus kalian tahu. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid. Nah, ini juga penting. Jadi nanti akan Ibu berikan satu kasus yang orang tuanya marah gitu ya ketika gurunya melakukan salah satu mungkin mendidik ya siswanya. Nah, ini di kode etik diatur kalau memang guru harus memelihara hubungan baik dengan orang tua murid. Karena sebetulnya guru juga orang tua di sekolah ya. Orang tua di rumah ya orang tuanya. Jadi harus bekerja sama antara kedua orang tua tersebut, mungkin orang tua di rumah dan orang tua di sekolah, biar membentuk siswanya bertanggung jawab misalnya, dan memiliki peran yang tepat gitu ya, ketika dia di sekolah harus seperti apa, ketika dia rumah harus seperti apa gitu, sehingga bertanggung jawab keduanya terhadap kemajuan bersama siswanya. Itu yang kelima. Yang keenam ini, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan meningkatkan mutu martabat profesi. Nah, ini mungkin hubungannya nanti dengan personalisasi ya. Jadi profesionalisasi nanti dibahas di materi selanjutnya, tapi ini ada di kode etik. Yang ketujuh, memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Nah, ini ada di sikap antar anggota profesi ya, atau antar guru. Yang ke-8 ini memelihara meningkatkan mutu organisasi PGRI. Ini nanti akan dibahas di organisasi. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, ini wajib untuk guru karena memang abdi negara. Guru ini harus melaksanakan semua kebijakan pemerintah yang sudah disepakati pemerintah. Kalau undang-undang misalnya sekarang sudah disepakati, ya guru wajib melaksanakan itu. Kalau sekarang ganti kurikulum dan sudah disahkan gitu, itu guru harus melakukan itu. Tidak ada alasan guru misalnya tidak melakukan kurikulum karena tidak sesuai misalnya menurut dia gitu. Tapi ketika itu suatu kebijakan pemerintah dan harus dilakukan, guru wajib melaksanakannya. Tapi kalau misalnya undang-undang kalau mau ditentang atau kalau mau diberi masukan ya sekarang gitu pas di rancangan. Tapi ketika sudah jadi undang-undang, guru wajib melaksanakannya. Oke, ini 9 kode etik. Jadi nanti poin-poinnya dibahas kemudian, tapi poin-poin di sini itu berdasarkan memang
karakteristik dari profesi guru tersebut sehingga bisa dituangkan ke dalam 9 poin kode etik yang harus guru laksanakan dengan baik. Oke, sekarang ke sikap profesi keguruan atau sasaran sikap profesional keguruan. Ini ada 7 poin sikap profesi keguruan. Yang pertama, sikap terhadap perundang-undangan atau peraturan undang-undang. Yang kedua, terhadap organisasi profesi. Yang ketiga, terhadap teman sejawat. Yang keempat, terhadap peserta didik. Yang kelima, terhadap tempat kerja. Yang keenam, terhadap pemimpin. Dan terakhir, terhadap kerjaan. Ini tidak berarti urutan ya, jadi semuanya harus dilakukan dengan baik dan tidak ada alasan untuk guru misalnya yang penting guru itu ke siswa. Enggak. Yang penting misalnya guru itu ke pekerjaannya, tidak. Jadi tidak hanya ke siswa tapi harus ke undang-undang, harus ke peraturan pemerintah, harus ke organisasi, harus ke teman seprofesi, harus ke tempat kerja, harus ke pemimpin, harus ke pekerjaannya gitu. Jadi 7 sikap ini yang harus dimiliki guru dan calon-calon guru sekarang ini harus memahami dengan baik ya bahwa kita tidak hanya fokus ke siswa, tapi kita harus memelihara hubungan baik dengan orang tua, tapi kita harus memelihara hubungan baik dengan teman sejawat gitu ya dan sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama terhadap perundang-undangan. Karena tadi Ibu bilang ini guru aparatur negara dan abdi negara, guru mutlak mengetahui, harus mengetahui. Jadi kenapa kemarin dibahas ada undang-undang baru, ada rancangan baru, dan undang-undang yang berlaku sekarang itu yang mana? Karena itulah yang akan dilaksanakan oleh kita nanti jadi guru. Ketika kalian jadi guru, itulah yang harus kita pelajari. Dan itu yang harus kita lakukan gitu ya. Untuk menjaga agar guru Indonesia ini tetap melaksanakan ketentuan, ini di kode etik yang tadi juga kalian sudah baca, ada poin yang tertera di poin ke-9 tadi. Kalau guru wajib melaksanakan aturan pemerintah di bidang pendidikan. Jadi ketika aturan itu ada, kita tidak bisa harus menaatinya ya. Makanya kita harus tahu isi undang-undangnya atau kita harus tahu pendidikan itu seperti apa saat ini. Kalau misalnya kurikulum sekarang ganti jadi kurikulum merdeka, mungkin nanti pas kalian kuliah, pas jadi guru akan ada lagi kurikulum baru dan sebagainya dan itu harus kalian ikuti dan harus kalian laksanakan dengan baik. Karena semuanya tetap tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya. Jadi salah satu perubahan tersebut juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, yang pertama terhadap perundang-undangan. Yang kedua terhadap organisasi profesi. Nah, ini nanti ketika kalian jadi guru, berarti sekalian sudah jadi satu kesatuan ya. Kalau ini ada Persatuan Guru Republik Indonesia, ya kalian salah satu anggotanya. Karena anggotanya itu ya profesi guru. Berarti kalau kalian sudah jadi guru, berarti kalian anggota dari satu organisasi profesi tersebut. Nah, ini akan dibahas di selanjutnya yang pasti ini salah satu yang harus kalian lakukan ya di dalam nanti ketika kalian jadi guru. Mungkin ada kegiatan-kegiatan PGRI yang biasanya kalian lakukan atau guru-guru lakukan, misalnya ada minimal upacara gitu ya, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang biasanya suka melibatkan guru-guru di seluruh Indonesia. Oke. Selanjutnya, sikap terhadap teman sejawat. Nah, tadi 7, ada sikap terhadap hubungan seprofesi. Artinya ini antar guru ya, antar guru. Jadi harus memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Jadi artinya guru hendak menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru di lingkungan kerjanya. Nanti Ibu akan bahas ya, atau Ibu akan tampilkan satu berita yang antar guru itu seperti apa. Tapi maksudnya itu baiknya, nah ini untuk menciptakan hubungan baik kekeluargaan kan biasanya ada misalnya makan bareng gitu ya, atau ngaliwat bareng, atau misalnya ada kegiatan guru-guru itu kegiatan bareng-bareng gitu, itu untuk menciptakan hubungan teman sejawat yang baik gitu. Dan kalian juga harusnya kemarin kan ada yang cerita ya kalau misalnya kita belajarnya dengan media terus guru yang lain misalnya jadinya iri dan sebagainya. Nah, harusnya itu
bisanya bersama-sama, harusnya jadinya berkolaborasi gitu ya, bukan saling menjelekan dan sebagainya. Itu harus kita pelihara hubungan kekeluargaan dan itu diatur di kode etik gitu. Sepenting itu pekerjaan kita sehingga memerlukan hubungan baik dengan teman seprofesi kita. Bahkan tidak hanya mungkin hubungan kita dengan siswa aja, tapi dengan guru yang lain juga berpengaruh gitu terhadap keberlangsungan kita dalam melaksanakan pendidikan. Itu tentang sikap terhadap teman sejawat. Selanjutnya sikap terhadap peserta didik. Ini mungkin udah jelas ya, karena memang kita langsung berhubungan dengan siswa, artinya hubungan kita dengan siswa itu harus sangat baik. Gitu. Itu harus, makanya tadi harus kita mendalami karakteristik siswa tersebut, mencari informasi lebih lanjut mengenai siswa tersebut. Tujuannya untuk memahami Pak, cara membimbing, cara mendidik, cara melatih siswa yang tersebut itu dengan tepat gitu. Jadi ketika kita tahu karakteristik siswanya, kita tahu asal usul dan sebagainya gitu, dan kita memberikan treatmentnya atau perlakuannya itu dengan tepat, sehingga hasilnya juga lebih baik gitu, karena kita menyesuaikan dengan keadaan siswanya. Ini terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya terhadap tempat kerja. Jadi, karena tempat kerja ini salah satu hal yang mendukung pembelajaran kita baik atau tidaknya, atau pekerjaan kita baik atau tidaknya, ya tempat kerjanya juga harus nyaman, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, jelas, atau dengan menciptakan suasana kelas yang nyaman, misalnya dengan, kan sekarang ada tuh misalnya ada pojok literasi numerasi yang dipakai gambar, atau yang ada perpustakaan mini misalnya. Nah, itu kan satu hal yang membuat tempat bekerja kita atau kelas atau sekolah gitu ya, atau tempat kita bekerja itu dibuat senyaman mungkin untuk meningkatkan produktivitas, baik untuk kita sendiri sebagai guru maupun untuk siswanya, biar lebih memaksimalkan potensi mereka. Itu sikap terhadap tempat kerja. Sekarang sikap terhadap pemimpin. Pemimpin di sini mungkin kalau satu anggota profesi ini jadinya pemimpin organisasi. Tapi kalau misalnya di sekolah mungkin bisa kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, atau yang memimpin keberlangsungan pendidikan yang kita jalani nantinya. Mungkin keberlangsungan sekolah kita yang jalani, yaitu sikap terhadap pemimpin itu juga harus dijaga ya. Selanjutnya sikap terhadap pekerjaan. Nah, tadi ya, kalau kemarin kan Ibu berikan contoh video masinis misalnya. Dia sebelum melakukan pekerjaannya mengecek dulu kesehatannya, menceklis apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Nanti setelahnya juga harus melakukan apa lagi, dan itu semuanya sikap profesional terhadap pekerjaan. Sama guru juga. Jadi ada sikap terhadap pekerjaannya dengan cara dia bersikap profesional melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar gitu. Jadi ketika kelas harus melaksanakan dulu rancangan pembelajaran gitu ya, RPP-nya harus dibuat, langkah-langkah pembelajaran harus dilakukan dengan baik, evaluasi juga harus dilakukan, misalnya nanti analisis dan tindak lanjut juga harus diberikan. Jadi itu hal-hal yang memang harus guru lakukan, atau sikap guru terhadap pekerjaan yang salah satunya harus bersikap profesional. Itu sikap terhadap pekerjaan. Nah, kita memilih menjadi guru, artinya semua yang melekat, kemarin kan kita bahas ya, semua yang melekat pada diri guru itu harus kita laksanakan dengan baik. Semua yang melekatnya apa? Ini salah satunya. Banyak ya yang melekatnya, mungkin akan kita bahas setiap pertemuan yang melekatnya apa aja, tapi salah satunya yang sekarang melekat pada seorang guru itu sikapnya. Sikapnya harus seperti apa? Tadi ada 7 sikap yang harus dilakukan. Ini ada hal lain yang memang lebih jadi perhatian juga ya, jadi harus dilakukan dengan baik. Kita memilih menjadi guru ini manfaatnya banyak ya, selain amal yang subur karena memang ilmu yang bermanfaat nantinya ya, insya Allah. Terus berkesempatan terus belajar. Mungkin pas kalian udah lulus dan jadi guru tidak hanya belajar materi misalnya, setelahnya itu belajar bagaimana cara mengajarkan ke siswa dengan baik gitu ya, bagaimana mencari media yang baik dan sebagainya, tapi juga mungkin belajar bagaimana menghadapi karakter siswa yang seperti ini dari tahun ke tahun misalnya, atau bagaimana mencari
model pembelajaran yang tepat misalnya untuk melakukan ini. Jadi terus berkesempatan belajar ya. Selanjutnya ini pencetak fondasi bangsa, kemarin juga sempat kita bahas ya, kalau misalnya presiden, menteri, atau pejabat-pejabat itu tuh karena seorang guru gitu ya. Jadi garda terdepan dari pendidikan ya seorang guru, menjadi tokoh panutan bagi siswanya. Ya, sepenting itu guru. Makanya ini kita harus laksanakan dengan baik ya ketika kita mengemban profesi guru. Nah, guru yang menginspirasi ini menghasilkan murid yang terinspirasi. Mungkin kalian juga punya favorit guru ya di sekolah. Ibu juga sama, di guru SD itu sampai sekarang ada yang memang menginspirasi ibu sampai sekarang. Mungkin kalian juga nanti harus menjadi yang seperti itu ya, minimal kalau tidak menginspirasi bisa melakukan panutan ya, bisa menjadi panutan untuk siswanya. Oke, ini betapa sedihnya ketika ada yang bilang benci gurunya gitu. Sekarang kan ada ya nggak suka guru gitu atau malas belajar sama guru karena mungkin metodenya itu aja atau membosankan atau sebagainya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kalian melakukan hal ini gitu. Gimana caranya kita itu jadi guru yang disenangi siswa. Jadi ada siswa yang ingin menjadi guru seperti ibu gitu atau seperti bapak, guruku yang luar biasa atau guruku yang keren, yang asik, yang idola gitu ya. Nah, itu bagaimana kita membawa diri kita ya, membawa satu profesi kita, profesi guru ini menjadi yang memang disenangi siswa ya. Tidak hanya dari pembelajaran juga tapi dengan dari sikap, salah satunya sikap ya, salah satunya sikap yang memang hari ini lagi kita concern bahas. Nah, inginkah Anda diingat siswa sebagai guru yang inspirasi? Nah, pasti ingin ya, semua orang atau semua calon guru pasti ingin menjadi guru yang menginspirasi ya. Nah, salah satunya mungkin nah ini. Jadi tidak hanya mungkin di sini ada apa ya, duta kampus misalnya ya, beauty behavior brain juga harus bisa dimiliki untuk semua siswa. Jadi beauty itu maksudnya tidak harus cantik atau ganteng ya, tapi dengan berpenampilan rapi gitu ya, berpenampilan menarik, menariknya itu antusias, misalnya gurunya semangat gitu ya, menyebarkan aura-aura positif. Behavior dan brain juga dia cerdas gitu, bercerdas dalam berbicara dengan siswa, dengan melakukan tindakan-tindakan lain di luar pembelajaran gitu, itu juga kan jadi panutan ya. Jadi perlu mengembangkan diri, guru juga perlu mengembangkan diri untuk 3B ini ya. Nah, ini juga kenapa harus mengembangkan diri ya, selain tadi beauty behavior brain juga. Karena guru itu kan menghadapi siswanya itu setiap tahun mungkin beda-beda, bahkan setiap zaman tuh beda-beda. Kalau zamannya ibu mungkin dulu siswa itu disuruh nyatet tuh nggak ada yang protes gitu. Kalau sekarang mungkin apa sih gitu, untuk apa gitu, mereka udah bisa berpikir kritis gitu. Nah, mungkin pas zaman kalian juga globalisasi semakin maju gitu. Terus nanti juga teknologi semakin update. Nanti kalian juga harus menyesuaikan dengan siswa-siswa di zamannya gitu. Makanya perlu mengembangkan diri ya, minimal untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman yang semakin pesat gitu. Jadi perlu untuk guru terus mengembangkan diri. Bukan berarti udah lulus S1 jadi guru misalnya udah dapat sertifikat pendidik, udah enak dan sebagainya, udah stop belajar gitu, itu tidak. Jadi setiap hari, bahkan setiap bertemu siswa, setiap pembelajaran itu pelajaran untuk guru mengembangkan diri. Apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu, itu terus dikembangkan di setiap pembelajaran yang guru lakukan. Ini selanjutnya seperti apakah guru idaman misalnya. Ini kan kalian juga punya guru idaman ya. Nah, biasanya sih antusias, kalau guru SD kan antusias ya. Mungkin di mata kuliah yang ada prakteknya ya, kan kalian bisa mengimplementasikan ya di mata kuliah tersebut, atau untuk melihat
bagaimana kalian mengajar micro teaching contohnya ya. Nanti kan kalian akan micro teaching misalnya harus seperti antusias seperti apa sih gitu ya. Biar siswanya juga bersemangat gitu. Dan biasanya itu harusnya dilaksanakan nanti ketika kalian menjadi guru. Salah satunya harus antusias. Ini senyum penting ya. Jangan sampai datang jemedut gitu. Gitu ya, harus senyum. Ini postur tubuh. Ini harus tegak. Ekspresi suara, nah ini banyak mungkin guru-guru perempuan ya, biasanya suaranya kecil, tidak terdengar jelas gitu. Laki-laki juga yang ini harusnya laki-laki lebih suaranya lebih lantang ya, terdengar jelas, indah, pengucapannya benar dan ada intonasinya gitu, biar tidak membosankan untuk siswa gitu ya. Nah, perlukah guru berpenampilan menarik? Perlu atau tidak ya? Perlu ya? Oke. Perlu. Kenapa? Karena terkesannya itu bisa profesional ya. Maksudnya ketika guru berpakaian jadi guru gitu ya, itu profesional terkesannya, kompeten dan juga kredibel. Dan juga itu salah satu yang menarik perhatian siswa, menanamkan nilai-nilai yang baik juga dan biasanya lebih nyaman juga percaya diri. Contohnya yang di background ibu ini, ketika kita lihat guru yang berpenampilan rapi seperti ini kan terkesannya oh profesional guru tersebut ya. Dan tidak bisa dipungkiri kalau memang yang pertama kali dilihat siswa dari seorang guru yang mungkin appearance ya, penampilannya gitu. Bagaimana kita melihat sosok seorang guru itu dari pertama kali mungkin penampilan dulu, baru kedua mungkin cara dia berbicara, cara dia menjelaskan, cara dia membimbing dan sebagainya gitu. Tapi yang pertama terlihat oleh mata kan pasti appearance dulu gitu. Jadi sepenting itu penampilan untuk seorang guru. Jadi kalian harus memperhatikan itu. Nah, ini contoh-contoh dulu Ibu karena memang kuliah keguruan sama dengan kalian. Jadi ketika kuliah nih sekarang sudah mencerminkan seorang guru pakai baju guru gitu. Jadi ketika nanti jadi guru nggak bingung nyari baju karena memang bajunya juga setiap kuliah udah dipakai, jadi udah punya banyak baju guru gitu yang bisa langsung dipakai gitu. Jadi penting ini kalau kuliah offline mungkin bisa kelihatan ya mana yang pakai baju guru, mana yang cuma pakai kaos gitu dan itu mencerminkan sosok guru yang seperti apa mahasiswa tersebut gitu. Jadi jangan sampai kalian dari calon guru aja udah menampilkan wah saya jadi guru ini mau seperti apa. Kalau sekarang aja calon guru pas lagi belajar seperti ini gitu. Jadi tolong tunjukkan kualitas calon guru yang memang baik gitu. Dengan ya salah satunya appearance kalian mencerminkan seorang guru. Ini tampilan guru, ini tampilan seorang guru. Jangan samakan misalnya tampilan seorang apa ya, biasanya yang ini tuh misalnya filsafat gitu. Itu kan beda ya orang-orang filsafat dengan ini atau orang-orang misalnya teknik atau misalnya orang-orang yang memang di lapangan, beda dengan guru. Guru itu yang memang penampilannya sangat diidamkan siswa, maksudnya sangat dilihat siswa gitu ya, sebagaimana yang kita tampilkan gitu. Itu harus terkesan profesional. Penampilan profesional nih. Nah, jangan sampai mau jadi guru gitu ya, kuliah profesi pendidikan tapi pakai jeans gitu. Nah, calon gurunya aja sekarang berpenampilan seperti ini gitu. Gimana nanti jadi guru gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalian sekarang sudah menampilkan sosok calon guru yang baik gitu. Jangan sampai salah tempat gitu ya, mau kuliah keguruan tapi kok tampilannya kayak mau ke mall gitu. Kalau mau ke mall ya beda lagi setelannya. Kalau mau kuliah ya beda lagi karena memang kuliahnya kuliah calon guru gitu. Jadi harus mencerminkan sosok seorang guru itu seperti apa gitu. Jadi ketika jadi udah jadi guru ya tidak kebingungan lagi membuat sosok kita seperti apa karena memang kita sudah dilatih untuk seperti ini, untuk menjadi guru itu seperti ini. Oke, ini jangan sampai seperti ini. Nah, ini bukan guru ya, ini kalian jangan sampai pakai. Nah, ini coba. Ini mungkin kalau ada Bunda As bantu mengecek ya, mana yang sudah berpenampilan guru atau belum ya. Nah, ini karena meskipun sepotong ya, tapi kan Ibu bisa lihat ya, mana yang sudah rapi,
yang cocok jadi guru gitu ya. Mana yang baru bangun tidur pakai kaos misalnya dan belum rapi. Kayaknya Noval udah rapi ya. Noval tapi sepotong. Coba lebih tegak Noval. Udah pakai kemeja ya Noval ya. Udah ada yang pakai kebaya nggak hari ini? Oh ya, tadi tuh siapa yang ibu ini Randy ya. Randy. Oh, Reisman udah ada. Tadi masih belum buka kamera ya. Nah, sekarang udah rapi. Udah bagus ya. Oke. Coba calon-calon guru ini. Wah, ini ada yang nggak buka video. Puji, oke. Anissa, Rita, Rosinia, oke. Oh, kesininya banyak yang tidak buka video. Tadi Fadli kayaknya buka video deh, Fadli ya. Sekarang tutup lagi. Buka tutup, buka tutup. Ini Kuntoro ada. Kuntoro kemana aja? Jaringannya nggak stabil, Bu. Tapi udah masuk dari tadi? Atau Iya, baru udah dari masuk? jam 9.13. 9.13. Masuknya Iya, 8.40. jaringannya nggak stabil, Bu. Jaringannya nggak stabil. Ini kelas 3D. Iya, Bu. Oke, tadi udah di absen. Berarti Kuntoro telat ya. Jadi nanti dicobanya mungkin sebelum 8.40 ya, biar bisa sebelum itu tuh masuk. Iya, Bu, baik, Bu. Oke, Kuntoro. Nah, gitu ya. Jadi kenapa mungkin di mata kuliah ini sangat dilihat penampilan ya, atau meskipun daring gitu ya, tapi kalian sangat diperhatikan cara berpakaian, mungkin gaya rambut dan sebagainya, mungkin kalau laki-laki ya. Ini karena memang appearance di guru itu diperhatikan siswanya gitu. Jadi kita harus berpenampilan baik, profesional, rapih gitu. Jadi ini jangan sampai seperti ini gitu. Nah, atau misalnya mau ke mall gitu, ini mau fashion show tapi jadinya ke kelas jadi guru gitu. Jangan sampai, ini kan jadinya menarik hal lain ya yang bukan seharusnya di siswa. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, make up boleh, tapi sesuaikan. Artinya yang sederhana dan rapi. Jadi jangan terlalu mencolok, jangan terlalu, kan kita bukan untuk jadi model juga gitu ya. Jadi ya secukupnya saja, secukupnya. Sederhana dan rapi. Nah, ini sepatunya juga ya, jangan sampai pakai sepatunya atau pakai sandal gitu pas ngajar. Ini harus sepatu yang memang cocok ya, yang rapi. Oke, terimalah dirimu apa adanya karena itu akan menjadi milikmu seumur hidup. Ya, jadi kalian harus membawa diri kita seperti pembawaan guru profesional. Artinya kita harus menerima diri kita seperti itu. Nah, hindari hal-hal berikut. Ini ada juga mungkin yang perempuan misalnya terlalu seksi, itu juga tidak disarankan, tidak boleh ya. Terlalu casual misalnya pakai jeans atau cowok pakai celana pendek atau pakai kaos, itu juga tidak boleh. Terlalu kusut atau banyak lapisan atau baggy gitu juga itu tidak boleh. Semuanya harus rapih. Guru-guru di sekolah ataupun calon guru bahkan ya, itu harus rapih. Harus mencerminkan calon guru yang profesional juga. Nah, ini terlalu seksi juga tidak boleh ya, nanti jadi punya pikiran lain ke siswa. Posisi guru ini, jadi dari yang lemah, misalnya ada yang kurang percaya diri, kurang berwibawa, kalau jadi guru ini harus yang percaya diri, penuh percaya diri, harus berwibawa di depan siswa, bahkan dengan orang tua juga kan harus berhubungan baik, harus terlihat wibawanya sehingga kalian juga menjadi pribadi yang matang atau guru juga menjadi pribadi yang matang. Oke, itu beberapa poin-poin sikap guru yang harus menjadi
sorotan ya. Jadi kalian juga 7 poin sikap profesional guru harus diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Bahkan ketika kalian sekarang jadi calon guru, masih calon guru ya, nanti ketika kalian sudah jadi guru, itu juga harus dilaksanakan dengan baik. Terus sikap-sikap guru yang tadi ya, dari mulai appearance sampai mungkin pembawaan diri ya, pembawaan diri seperti apa, dan itu juga diperhatikan sedetail itu. Jadi kalau misalnya di sini diperhatikan sedetail itu bagaimana kalian mendengarkan materi, bagaimana kalian kuliah, bagaimana kalian berpakaian saat kuliah, bagaimana kalian berkomentar atau bagaimana kalian berbicara dan sebagainya, itu sangat diperhatikan. Kenapa ya? Karena memang kalian akan melakukan itu juga nanti di profesi kalian yang akan dijalani gitu. Jadi sedetail itu kegiatan kalian yang harus dilakukan karena memang semuanya berkaitan erat satu sama lain ya. Nah, oke. Itu poin-poin penting yang harus dipahami. Ini ada poin diskusi, bagaimana pendapat kalian atau bagaimana pendapat Anda mengenai hal berikut ditinjau dari sasaran sikap profesional keguruan. Ini sebetulnya sikap profesi keguruan ini sangat banyak ya, yang berita-berita yang berhubungan dengan sikap profesi keguruan. Tapi ini Ibu ambil 4 berita yang harus kalian baca. Ini contoh saja karena memang kalau semuanya ditampilkan mungkin banyak ya, kalian bisa baca sendiri di platform-platform yang memang kredibel. Jadi ini silakan dibaca, nanti berikan komentar terhadap sikap-sikap guru tersebut ya, baik sikap terhadap peserta didik, terhadap orang tua, terhadap sesama teman kerja dan sebagainya. Ini silakan dibaca beritanya dan berikan komentar bagaimana sikap tersebut dari sisi teori. Teori kan menurut teori tadi, menurut kode etik harus seperti ini, ternyata di lapangan seperti ini. Yang baiknya boleh ditiru nanti ketika jadi guru, yang jeleknya jangan ditiru dan harus diperbaiki seperti apa seharusnya ketika kalian dihadapkan dengan hal seperti ini. Dan mungkin hal-hal ini mungkin nantinya akan berkaitan erat dengan kejadian sehari-hari kalian menjalani seorang guru gitu. Jadi nggak kaget, oh ternyata dulu pernah kejadian seperti ini, kita tidak boleh melakukan ini. Kalau dulu ada kesalahan karena melakukan ini, kita tidak boleh melakukan ini sebagai seorang guru. Itu poin penting yang harus kalian pahami di sini. Ini nanti akan Ibu share di chat mungkin ya. Di ini juga ada. Kalian bisa, kalian bisa baca di, sebentar. Kalian bisa baca di PPT, tapi Ibu akan kirim di chat juga untuk kalian baca. Oh, nanti dulu. Ini Sekar. Bu, tadi wifi-nya bermasalah. Oke, sudah ada di chat ya. Baik, sebelum membaca ada pertanyaan dulu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita diskusikan bagaimana sikap-sikap yang memang terjadi ya, itu kenyataannya. Kalau tadi kan secara teori yang Ibu jelaskan harus seperti ini, ketujuh itu harus seperti ini. Nah, secara mungkin nanti ada kasus-kasus yang kalian temui langsung di sekolah gitu, dan kita sikapnya harus seperti apa. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke diskusi kita yang akan dilakukan setelah membaca. Ada pertanyaan dulu? Oh, ini udah ada yang ngirim background Zoom profesi pendidikan 5D. Oke. Kelas D, 5D atau kelas D? Kelas D ya, biar adil. Oke, silakan sambil ini Ibu download 5 ini ya, profesi Zoom kelas D. Sambil diganti background-nya. Ibu ganti background-nya. Oke, ini 5D ya. Oke ya. Ini di atasnya apa sih? Nggak kelihatan ya. Yang hitam di pinggir gambar Unpas itu apa? Fakultas Keguruan Fakultas, dan Bu. burem ya. Oke.
Oh iya, 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 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Oke, silakan yang bisa diganti boleh. Oke, Ken udah, Jihan udah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, cukup jelas ya. Silakan kalau cukup jelas Ibu berikan waktu 10 menit untuk membaca. Sebetulnya bacaannya tidak hanya yang Ibu berikan, kalian boleh membaca kejadian-kejadian yang berhubungan dengan bagaimana sikap seorang guru itu ya harus bertindak seperti apa. Dan itu mungkin akan berkaitan erat dengan kalian ketika nanti menjadi seorang guru. Bahkan sekarang ketika ada yang sudah jadi guru, sudah ada hal-hal yang seperti ini. Atau halnya dulu menjadi diperlakukan guru dan seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi apa ya, referensi kita gitu ya dalam bertindak selanjutnya, dalam bersikap selanjutnya. Silakan dibaca dulu ini 9.45 sampai 9.55 ya, 10 menit. Nanti seperti biasa setiap kelompok memberikan pendapat. Mungkin kelompok yang belum dulu ya. Mungkin kemarin kelompok yang sudah sampai kelompok 4 ya kalau nggak salah. Terus sampai kelompok 5 ya. 4 ya, oke. Berarti nanti dari kelompok 5 silakan nanti perwakilannya. Tapi sebelumnya semuanya harus membaca ya. Semuanya harus membaca biar semuanya tahu ketika sikap itu harus seperti apa dan kenyataannya seperti apa kita bandingkan. Dan ketika nanti kalian jadi guru, kalau mau bersikap itu punya pandangan sendiri. Silakan dibaca, sudah bisa diklik? Sudah. Oke, silakan mulai membaca 10 menit ya dari sekarang.
Oke, sudah 10 menit ya. Sudah dibaca semuanya? Halo, sudah selesai bacanya? Sudah, Ibu. Sudah ya, silakan dibuka lagi videonya. Kita teruskan untuk mendiskusikan apa yang sudah kalian baca dengan materi yang tadi sudah Oke. Aduh, salah. Oke, silakan. Dan materi yang sudah tadi kita bahas, sekarang kita lihat dari sisi kejadian-kejadian ya yang terjadi di masyarakat saat ini. Silakan dari kelompok 5 berarti ya, kemarin kan sudah sampai kelompok 4. Sekarang perwakilannya kelompok 5 untuk menyampaikan pendapatnya mengenai baik berita tadi ataupun berita-berita yang memang atau berita-berita yang memang pernah terjadi atau mungkin pengalaman kalian juga. Silakan kelompok 5. Nggak usah disebut namanya ya, kan sudah tahu ya kalau kelompok 5 itu siapa gitu. Silakan kelompok 5. Kelompok 5? Tidak ada kelompok 5? Yang membagi, Sri ada kan ya kelompok 5 ya? Ada, Ibu. Jangan nggak tahu sih mahasiswanya. Yang pasti ada berarti. Ada kelompok 5, ada kok, Bu, di Zoom. Oh, ada. Ada. Oke. Ini berarti tidak tahu, tidak menyadari atau seperti apa? Silakan kelompok 5. Kesempatan terakhir. Untuk kelompok 5. Tidak ada? Tidak ada kelompok 5? Gimana nih? Kelompok 5 kita bubarkan aja. Kelompok 5 nggak ada? Ada, Bu, bentar. Oke. Resti, ini kenapa videonya off lagi ini? Ini kan cuma 2 SKS ya. Dan nggak lama sih 2 SKS itu. Jadi harusnya kalian on video dari awal sampai akhir ya. Silakan nih, masih banyak yang off cam. Bahkan lebih dari setengah mungkin yang off cam nih. Silakan tadi siapa? Kelompok 5. Ada berapa orang kelompok 5? Ada 6 orang, Bu. 6 orang, banyak. Kelompok N itu sekelompoknya banyak. Kelas lain itu sekelompoknya 2-3 orang loh. Kelompok ini 6 orang. Karena emang banyak ya, 60 ya, 64 tadi ya. Masa dari 6 orang itu tidak ada satupun yang sudah membaca? Berarti tidak membaca semuanya. Halo, tadi siapa yang ini tuh Resti ya? Resti dan teman-temannya nggak ada. Resti, halo Resti.
Tadi sebentar. Sudah? Oke, untuk terakhir kalinya disebut aja Sri, namanya siapa aja? Ada di sini kan ya? Ini bahkan sudah di-share kembali nih di grup ya. Silakan kelompok 5. Ini harus ada perwakilan ya. Harus disebut kayaknya ya. Ini kayak bukan mahasiswa ya. Kelompok 5. Resti Hana, Putri Rohayati, Ulansari, Maura Aulia, Randy, Naufal Aufa. Ada kan? Ada dong. Resti tadi mana Resti? Ini Naufal ada nih. Naufal gimana Naufal? Udah baca belum Naufal? Naufal tahu nggak kalau Naufal kelompok 5? Tahu Ibu. Ya, kenapa nggak ada suaranya tadi Ibu panggil kelompok 5? Enggak, mau nunggu inisiatif aja Bu dari teman-teman. Siapa tahu ada yang mau ngomong. Soalnya udah diajak diskusi di grup Bu, nggak ada yang nanggepin. Nggak ada yang respon. Iya, jadi mau ini aja, inisiatif aja gitu siapa yang mau ngomong gitu. Ya udah inisiatifnya dari Noval. Gimana Noval? Baik Ibu, izin menjawab. Kesimpulan dari semua berita yang sudah kami baca sebelumnya, bisa ditarik bahwasanya kesimpulannya, sebagai calon guru ketika kita bisa ramah sama orang lain, maka orang lain akan bisa lebih ramah juga kepada kita. Kemudian, dan jangan sekali-sekali untuk bersikap seenaknya, jangan karena itu kita guru yang menjadi penguasa sekolah bukan berarti kita juga bisa menabur kebencian. Seperti itu Ibu. Oke, secara umum. Secara khususnya ada nggak? Untuk satu kejadian, misalnya ambil satu kejadian yang mana, terus pandangannya seperti apa gitu. Ada Novel? Ada Ibu, secara khususnya berita mengenai Wildani, berantem sama guru dan sumpahi kepala sekolah. Itu merupakan perilaku yang sangat tidak cocok Bu, dilakukan oleh seorang guru. Kenapa? Karena sejatinya itu guru kan digugu dan ditiru Ibu. Si Wildani ini sangat tidak mencerminkan seorang guru. Ya, sikap terhadap sesama teman sejawat juga ya, tidak dilakukan dengan baik berarti ya. Ya, bahkan sikap terhadap pemimpin juga kan ya. Oke, berarti ada 2 sikap yang tidak dilakukan dengan baik oleh guru tersebut ya. Dan itu yang pertama teman sejawat, yang kedua terhadap pemimpin, dan tidak boleh kalian lakukan seperti itu. Ketika kalian bisa berpendapat kalau itu tidak baik dan tidak boleh, artinya kalian juga tidak boleh melakukan itu gitu. Jadi pandangan kita yang tidak baik itu tidak boleh kita lakukan, yang baiknya bisa kita lanjutkan. Oke, terima kasih Naufal. Yang lainnya silakan yang kelompok 5. Tadi Resti katanya sinyalnya bermasalah. Laptopnya bermasalah ya. Silakan kelompok 5. Putri, Wulansari, Maura, Randy. Putri mana Putri? Iya Ibu, ini. Ya. Aku baru pindah dari laptop ke handphone soalnya. Oke. Nggak buka video Putri? Ya. Oke. Gimana menurut Putri? Udah dibaca belum Putri beritanya? Yang tadi Kak Naufal bilang itu yang di keselnya itu teh dari grup kok Bu, bukan.
Oke, dari kelas. Dari kelompok. Iya. Oke, kalau dari Putri ada tambahan? Cukup paling, Bu. Untuk kasus-kasus yang lainnya, tadi kan baru satu ya yang novel ini. 3 kasus yang lainnya, ada pandangan? Misalnya ini betul atau tidak, ini baik atau tidak gitu ya, ini sesuai dengan sikap profesi guru atau tidak gitu. Gimana Put? Bu, aku teh maaf ya, soalnya tadi teh kan baru pindah ya dari laptop ke handphone. Terus PPT-nya juga kan aku handphonenya apa sih ke riset gitu, Ibu. Jadi hilang data gitu. Enggak, kan tadi Ini Ibu juga ada link jelaskan. baru di-download tadi. Tadi pas penjelasan Ibu mendengarkan nggak? Aku kan laptopnya ngeblank, jadi baru pindah ke handphone. Jadi tadi pas penjelasan Ibu nggak mendengarkan? Iya, baru pindah ke laptop, baru join, Bu. Maaf sebelumnya. Kalau kalau link tadi udah dibaca belum? Ini lagi, Bu, bentar diskusi dulu. Belum dibaca berarti. Oke, selain Putri, Wulansari. Ada nggak Wulansari? Iya, Ibu. Gimana? Wulansari udah baca belum? Udah tadi juga kan yang udah didiskusiin di grup itu juga Oke. sebagian ada dari sayanya gitu. Jadi enggak dari satu orang saja. Terus yang saya pahami dari yang saya baca yang ada 4 berita. Untuk yang pertama tuh tadi mengenai bentar, Bu. Mengenai saya sudah baca sebenarnya semuanya. Cuman ada yang sekilas-sekilas, tapi yang menurut saya kontra itu ada yang di link yang paling terakhir itu yang mengenai persoalan guru yang kayak sewenang-wenangnya terhadap guru lain. Oke, kalau yang lainnya kan tadi itu udah dikomentari Novel ya. Yang 3 lainnya gimana? Oh, yang pertama itu yang mengenai guru yang ngasih hadiah ya, Bu. Gimana menurut Wulan? Kalau menurut saya sendiri itu sangat bagus ya, Bu, soalnya bisa memotivasi anak juga, apalagi kalau misal ngasih hadiahnya itu kayak sebelumnya sudah disampaikan ke anak-anak. Jadi jikalau ada ulangan atau apa, misal anak-anak nanti kalau kalian mendapatkan nilai bagus lebih dari ini dikasih hadiah, nah mungkin mereka akan lebih giat lagi menghafalnya supaya ya itu untuk saling apa ya, saling berebut bisa disebut gitu. Oke, berarti menurut Wulan itu bagus ya. Oke, yang lainnya? Oke, mungkin yang lainnya ada Maura sama Randy. Maura ada nggak? Ibu izin menjawab. Oh ya, gimana Randy? Ini kenapa goyang-goyang Randy HP-nya? Maaf, karena pakai HP, Bu. Laptopnya nggak bisa dihubungin tadi. Ya, gimana menurut Randy? Untuk Jadi, Bu, 2 kasus menurut yang saya lain. pribadi, untuk yang berita kedua itu, Ibu,
pentingnya seorang guru itu mengetahui setiap murid itu emang sangat penting, Bu. Apalagi untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di dalam murid kita sendiri gitu, Bu. Kenapa? Itu di berita kedua itu menunjukkan kepedulian terhadap seorang guru kepada muridnya, Bu. Menurut saya itu bagus. Oke. Terus? Oke. Oke, terima kasih Randy. Menurut Randy bagus ya. Jadi tadi kan di kode etik juga ada ya, kalau memang guru harus mengetahui lebih dalam siswanya ya untuk memberikan bimbingan yang tepat gitu ya. Jadi kalau tadi tidak menjudge siswanya nggak masuk ke sekolah karena apa, ternyata orang tuanya meninggal misalnya. Nah, itu harus kita ketahui juga biar tidak melakukan kesalahan dalam membimbing ya. Oke, Randy. Satu lagi. Kelompok 5 itu Maura. Maura ada nggak? Tidak hadir. Maura tidak ada. Tapi tadi absen ya? Atau tadi ada, sekarang tidak ada ya? Tadi ada ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Silakan, kelompok 6. Baik, Bu. Di sini saya ingin memaparkan pendapat dari kelompok 6. Kan tadi sesuai artikel yang sudah saya baca, jadi kita sebagai guru itu harus menjadi pengganti orang tua di sekolah. Tentunya harus peka ketika ada anak didik yang terlihat tidak datang ke sekolah. Kita sebagai pendidik harus menelusuri sebelum memberikan kesimpulan. Nah, hal ini tergambar jelas dalam rangkuman artikel yang tadi saya baca, bahwasanya kita selaku pendidik itu harus lebih peka dan lebih memperhatikan khususnya anak didik. Itu menjadikan anak didik merasa lebih diperhatikan, merasa lebih disayang, dan membuat menjadi semangat lagi gitu untuk sekolahnya, membuat rasa semangat sekolahnya tinggi. Dan ini juga tercantum dalam kode etik guru poin 3 dan 4 yang dimana guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Juga di poin 4-nya guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar dan mengajar. Maka dari itu kita wajib menaati kode etik yang ada agar terciptanya lingkungan sekolah atau belajar mengajar yang sehat dan juga kondusif. Nah, terus ada juga nih Bu, mirip sama artikel tadi, pengalaman waktu SD. Jadi ada kawan saya nih yang udah berminggu-minggu gak masuk. Terus terus kata wali kelasnya, ayo kita tengok kenapa, katanya gitu. Terus adalah satu guru yang menyimpulkan, karena mungkin kelihatannya anak tersebut baong gitu ya. Terus ada yang menyimpulkan, udahlah mungkin dia mah males, katanya gitu. Udah nggak usah dilihat, paling juga di rumahnya lagi main-main, katanya gitu. Terus ya wali kelas saya tuh ya penasaran ya kenapa, takutnya memang ada masalah gitu loh. Ternyata benar, pas di tengok ke rumahnya, dia orang tuanya cerai, udah kayak sebulan yang lalu gitu. Terus sebelum cerai itu orang tuanya tuh sering berantem, mungkin dia trauma gitu ya Bu. Nah jadi yang bisa Ira ambil dari guru yang satunya lagi yang udah menyimpulkan bahwasanya ya kita sebagai guru nggak bisa menyimpulkan seperti itu, karena ya kita harus melihat secara langsung gitu gimana keadaannya, nggak bisa menyimpulkan gitu aja gitu loh. Berarti guru tersebut tidak melaksanakan kode etik guru poin 3 dan 4. Seperti itu dari pandangan Ira dari artikel yang tadi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ira. Luar biasa ya. Jadi itu pengalaman langsung ya, pengalaman langsung dan relate sama kejadian tadi yang di berita tadi ya. Karena mungkin yang lain juga pernah melakukan atau pernah berhadapan dengan situasi yang sama gitu ya. Ketika kalau dulu memang kan kita sekolah itu biasanya 3 hari nggak masuk ya, atau 3 hari sakit itu biasanya kan didatengin ya. Kalau zaman ibu tuh didatangi. Jadi kalau misalnya malas karena memang tidak sekolah itu takut didatengin gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang memang seperti tadi Ira ceritakan, nah itu kan berarti ada yang perlu guru tindak lanjutkan ya. Tidak hanya
dengan misalnya tadi satu guru, sisi guru yang pertama itu dia langsung menjudge siswanya seperti bolos dan tidak mau masuk gitu, ternyata guru yang satunya lagi melakukan kode etik dengan sangat baik. Nah, itu posisi kalian tuh harus ada di guru yang menindaklanjuti itu gitu. Jadi jangan sampai seperti guru yang tadi disebutkan Ira gitu, hanya melihat dari luar saja gitu, dari sisi luar yang terlihat itu seperti itu gitu ya. Jadi di kode etik malah mintanya mendalam ke siswa itu, karena memang kita harus tahu sampai alasan-alasan kenapa siswa seperti itu. Sama, Ibu juga pernah melakukan itu. Kenapa siswanya nggak masuk? Ternyata masih ada teman yang membuli di jalan itu, katanya disuruh pulang lagi sama temannya dan sebagainya. Jadi itu tuh yang harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya kita ngajar di kelas, beres, selesai ngajar materi, selesai, pulang gitu. Tidak. Kalau jadi guru kan tidak hanya mengajar. Di undang-undang aja kan mendidik, melatih, mengajar gitu ya, memberi bimbingan. Itu semuanya sampai mengevaluasi itu harus kita lakukan dengan baik gitu, termasuk yang tadi sikap anggota guruan. Oke, bagus sekali Ira ya, pandangannya disesuaikan dengan kode etik dan juga pengalaman pribadi atau pengalaman yang di dunia nyata seperti itu gitu. Oke, ada lagi kayaknya kelompok 7 nih harus komentar mengenai ini. Yang cukur rambut, kayaknya tadi kelas A juga banyak yang relate dengan itu, atau ada di sini yang mau berkomentar dengan mencukur rambut. Dulu kan mungkin di sekolah kalian pernah melihat atau pernah merasakan ada razia rambut gitu, atau pernah tahu, pasti pernah ya, mungkin zaman Ibu juga masih ada dulu dan sekarang masih ada, dan ternyata di zaman era sekarang ini ada kejadian yang tidak diterima oleh orang tuanya dan orang tuanya mencukur balik gurunya gitu. Yang seperti apa yang Ibu share itu yang ketiga. Silakan, ada pandangan dari calon-calon guru nih kalau misalnya nanti berhadapan dengan hal tersebut. Boleh kelompok 8 atau kelompok yang lain boleh. Karena ini 2 menit lagi, jadi mungkin 1 orang lagi. Silakan. Ada? Izin memberikan pendapat itu dari kelompok 7 mengenai cukur rambut anaknya. Oke, Yolanda. Tapi sebelumnya izin off kamera ya Ibu, soalnya kalau on kamera suka keluar gitu. Oke. Gimana Yolanda? Menurut pendapat Yolanda ya, di sini tuh memang kan dijelaskan itu tanpa ada penjelasan terlebih dahulu mengapa guru tersebut langsung mencukur rambut anaknya. Nah, seharusnya guru juga tidak semena-mena untuk langsung memotong rambut siswa tersebut, apalagi dengan bentukan yang tidak beraturan. Mungkin sebaiknya guru tersebut memberikan peringatan terlebih dahulu dan memberikan kesempatan siswa untuk mencukur rambutnya. Namun, jika memang masih tidak ada perubahan, maka guru tersebut berhak untuk melakukan tindakan itu. Di sisi lain juga, orang tua siswa tersebut tidak seharusnya untuk melaporkan tindakan guru tersebut ke pihak berwajib. Harusnya, orang tua siswa lebih peka terhadap penampilan anaknya. Karena mau bagaimanapun juga, setiap sekolah itu memiliki aturan, dan aturan tersebut yang memang wajib untuk ditaati oleh seluruh siswa. Ketika kita memasukkan anak ke sekolah tersebut, berarti kita juga harus siap untuk menaati peraturan tersebut. Sangat tidak wajar rasanya pada saat orang tua murid membetaki balik rambut guru tersebut, sedangkan kita tahu tanpa guru itu kita bukanlah siapa-siapa gitu. Dan di saat kita memasukkan anak kita ke sekolah tersebut, artinya kita juga harus siap untuk menitipkan anak kita kepada sekolah tersebut dan siap untuk menaati segala aturan yang telah ada. Seperti itu, Bu, kalau dari Yolanda. Mungkin dari rekan yang lain dari kelompok 7. Oke, terima kasih Yolanda. Ada 2 poin penting ya tadi yang Yolanda berikan pendapat, dan dua-duanya sangat ini ya, harus dilakukan guru dengan baik. Yang pertama tadi adanya peringatan mungkin ya, tidak tiba-tiba mencukur, tapi mungkin ada secara lisan dulu diberitahu kalau memang itu salah dan harus segera dicukur. Kalau misalnya tidak berhasil, mungkin ada surat peringatan dulu kalau memang aturan sekolah harus seperti ini dan harus segera misalnya ya. Nah, kalau misalnya
1, 2 itu tidak berhasil, mungkin bisa jadi terjadi, dan kalian juga mungkin pernah merasakan tiba-tiba ada yang dicukur di sekolah. Nah, tapi itu tidak langsung karena harusnya ada proses ya. Ketika ada hukuman kan hukuman itu tidak langsung tiba-tiba hukuman berat kan, ada peringatan dulu gitu ya, baik secara lisan, secara tulisan, baru hukuman. Itu yang pertama di aturan ya. Terus yang kedua, orang tua tadi, orang tua kan mempercayakan siswanya untuk dididik ya, kita didik. Orang tua itu mempercayakan ke sekolah untuk siswanya itu belajar gitu. Belajarnya itu tidak hanya materi, tidak hanya pelajaran, tapi karakter, sikap gitu ya, semua hal yang berkaitan dengan diri siswa itu tanggung jawab kita sebagai orang tua di sekolah gitu. Makanya mungkin tadi Yolanda bilang ketika sekolah itu dipercaya guru ya untuk mendidik siswanya, artinya harusnya dengan ketentuan yang wajar ya, dengan semua hal yang memang masih wajar itu dipahami orang tua gitu. Jadi dulu tuh karena ada kejadian-kejadian yang guru dilaporin ini tuh, ada beberapa sekolah sebelum masuk ke sekolah tersebut ada perjanjian di atas materai dengan orang tuanya. Jadi ketika siswanya melanggar, melakukan kesalahan dan diberi sanksi sesuai dengan aturan sekolah, mereka tidak akan protes gitu. Dan itu hal penting juga karena kan bisa menjadi tidak seenak yang misalnya nanti kita dilaporkan ke pihak berwajib, karena memang sesuai aturan kita sudah benar. Ketika kita sudah benar mengikuti aturan yang ada, ketika salah diberi hukuman yang benar gitu ya, sesuai dengan aturan, ya kita menjalankan sikap kita sebagai guru dengan baik, berarti selagi itu memang sesuai aturan. Oke Yolanda ya, terima kasih. Jadi 2 poin penting tadi. Yang pertama pelanggarannya itu dengan diberikan dulu teguran, misalnya berikan dulu peringatan, baru pelanggaran yang kedua. Terus kepercayaan orang tua, dan itu hubungan ya, tadi ada juga kan di kode etik, hubungan antara orang tua dan guru itu harus di hubungannya itu harus baik gitu ya, relasinya harus baik biar kedua belah pihak itu bisa sama-sama meningkatkan kualitas anak tersebut. Oke, kayaknya cukup ya, sudah semua dibahas. Atau ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau bertanya lagi sebelum Ibu tutup? Sudah ya? Oke, intinya hari ini kita membahas tentang sikap profesi keguruan. Tadi ada 7 sikap profesi keguruan yang disesuaikan dengan kode etik guru yang harus guru laksanakan dengan baik. Tadi beberapa contoh-contoh yang terjadi di dalam dunia pendidikan saat ini, dan bisa kalian ambil mana yang baik dan buang yang buruknya. Dan yang misalnya ada celah yang memang bisa terjadi dan bisa kita carikan solusi ya untuk kedepannya kita bersikap sebagai guru, silakan diambil yang baik-baiknya saja. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dari awal sampai hari dengan sangat baik. Ini Ibu lihat Bunga ya, terima kasih Bunga, terus Jihan ya tadi, terus Nurhayati. Kayaknya Nurhayati kalau pakai background tadi jadi nggak kelihatan ya, makanya diganti lagi. Tadi Ibu sempat lihat mencoba ganti background tapi nggak terlihat gitu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan sudah mulai ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa? Jangan sampai tidak ada yang mengaku lagi. Ada kelompok 1? Saya, Bu. Oke, Nurhayati ya. Jadi nanti kelompok 1 sudah siap ya dengan PPT-nya, makalahnya. Silakan share dulu di grup biar teman-temannya bisa membaca. Terus bahan diskusinya juga disiapkan biar teman-temannya bisa segera. Harusnya sih membacanya tuh dari sebelum ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian sibuk gitu ya, sebagai mahasiswa yang sangat sibuk, nanti bisa membaca, diberikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan hal yang memang berkaitan erat dengan materi yang dibawakan. Selain di share di grup juga nanti biar Ibu masukkan ke Edlink gitu ya sebelum pembelajaran dimulai. Oke, minggu depan kita masuk ke kelompok 1 presentasi. Kita tetap sinkronus di Zoom meeting di 2.10. Ya, berarti sampai saat ini ya kita masih daring. Jadi insya Allah ke depannya
diinfokan selanjutnya. Tapi insya Allah semuanya sih harusnya daring ya, karena kita memfasilitasi yang PMM juga yang di Padang. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.